Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali diizinkan Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kiranya firman yang saya sampaikan boleh jadi berkat. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah ini boleh mendatangkan kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 5 ayat 22b dikatakan, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Nah, ini bicara tentang, saya kasih judulnya itu jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Jadi Matius 5 ayat 22b ini sedang berkata tentang sesuatu bahwa seringkali setiap orang itu gampang banget berkata sesuatu terhadap orang lain. Nah, dalam Matius 5 ayat 22b ini, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa teruskan ayat ini. Jadi ini ada cerita begini Bapak Ibu. Jadi ada katanya sebuah kisah dari seorang rabi Yahudi yang bernama Simon bin Eliezer. Suatu hari Rabi Simon itu sedang berjalan pulang ke arah rumahnya. Dan dari rumah gurunya dia pulang, begitu maksud saya. Dan sangat merasa bangga bahwa sebagai seorang rabi, dia ini orang yang cukup terpandang ya, punya buah pikiran yang baik, dia terpelajar, serta dia merasa dirinya sangat baik, begitu, kurang lebih begitulah. Satu kali tiba-tiba dia dalam perjalanan pulang dari rumah gurunya itu, dia ketemu dengan seorang yang menurut dia kurang sopan santun, begitu ya. Orang tersebut memberi salam kepada Rabi Simon, tetapi Rabi Simon malah menjawabnya dengan sombong, begitu, yang kurang lebih begini, kamu rakah, begitu ya. Rakah itu R-H-A-K-A, yang artinya kamu jelek, begitu. Apakah semua orang di desamu jelek seperti kamu? Begitu jawaban salam yang diberikan oleh orang itu kepada Rabi Simon. Rabi Simon jawabnya begitu. Nah, orang tersebut menjawab, mengenai hal itu saya kurang tahu, katanya. Tapi silakan Anda beritahu Sang Pencipta yang telah menciptakan saya bahwa aku jelek dan ciptaannya pun jelek. Kalimat yang diucapkan oleh orang itu, Bapak Ibu, ternyata menempelak apa yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh Rabi Simon. Jadi kalimat itu menempelak orang ini, dan sampai orang ini merasa, atau Rabi Simon, waduh, tertampar gitu kurang lebih ya, rasanya pipinya ditampar kanan kiri gitu dengan jawaban itu. Nah, kata rakah memang mempunyai arti orang yang dianggap tidak pintar, begitu ya, tidak punya, ya pokoknya tidak pandai, begitu kurang lebih begitu. Nah, kata rakah itu hanya dipakai untuk oleh orang-orang yang sombong. Jadi seperti termasuk Rabi Simon itu, Simon Eliezer. Ya, dia selalu membuat kalimat itu, kata-kata itu, karena dia merasa dirinya sombong. Artinya karena dia orang terpandang dan lain sebagainya. Dan selalu ingin menghina orang di sekitarnya. Itu si kalimat itu, raka itu mengandung begitu ya kalimat itu. Dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan tuh benci dengan orang-orang yang sombong, begitu ya. Paulus juga mengatakan kepada orang-orang di Korintus supaya jangan menyombongkan diri. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Bahkan dalam Wahyu 13 ayat 5 dituliskan bahwa menyombongkan diri itu sama halnya dengan menghujat, begitu ya. Jadi menyombongkan diri, menghina sesama adalah perbuatan yang jahat dan merendahkan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah, mari Bapak Ibu, seringkali kita dalam, ya at least kita bilang itu bercanda, sometimes itu juga kadang melukai hati orang lain. Maka kadang-kadang kita harus berhati-hati setiap ucapan yang keluar dari kita itu ya, mungkin kita tidak bermaksud untuk melukai, tapi kadang-kadang cenderung mungkin kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan, menghina orang lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mari dalam hidup kita ini, karena firman Tuhan landasan kita, mari kita berhati-hati supaya setiap apa yang keluar itu tidak menjadi sesuatu yang memahitkan orang lain, begitu. Oleh sebab itu mari kita mohon pimpinan Tuhan. Saya juga belajar Bapak Ibu bahwa saya suka bercanda, saya suka kadang kalau ngomong orang mengenal saya begitu ya, kadang saya ini orangnya belak-belakan gitu, tanpa tedeng aling-aling kalau ngomong, tanpa basa-basi. Tapi saya juga belajar untuk Roh Kudus bisa kendalikan saya, supaya setiap kalimat yang keluar itu adalah juga jadi berkat. Saya tidak sombong, saya tidak menghina orang lain dan lain sebagainya. Hal-hal yang simpel dalam hidup kita hari-hari ini, kita ini kan diperhadapkan pada kalau generasi sekarang itu menyebutnya
mental illness gitu ya, menyebabkan orang menjadi sakit secara mental karena apa? Mungkin perkataan-perkataan orang yang ada di sekitarnya tidak membangun dia begitu. Sementara support dan juga dorongan kata-kata yang baik itu diperlukan oleh setiap orang di situasi hari-hari ini yang penuh dengan mungkin tekanan-tekanan, penuh dengan bullying mungkin begitu ya. Mari Bapak Ibu, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya adalah kehadiran orang-orang yang perkataannya boleh memberkati, kurang lebih begitu. Kalau toh kita tidak tidak bisa memberikan banyak hal, tapi biarlah setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberi kekuatan kepada orang lain, bukan kata-kata yang justru seperti apa yang tadi Rabi Simon Eliezer alami begitu terhadap orang itu. Mari kiranya hari ini apa yang akan kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan dalam keseharian kita, mari kita boleh menjadi berkat melalui setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut bibir kita. Termasuk saya tentunya yang diingatkan Tuhan terlebih dahulu untuk hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikanlah kata-katamu manis di hadapan banyak orang. Manis bukan dalam pengertian yang negatif ya. Karena kadang ada orang-orang tertentu juga yang manis dalam berkata-kata tapi sebetulnya mengandung banyak hal-hal tidak baik juga. Mari kita minta kepada Tuhan pertolongan itu tiap waktu, supaya apa yang keluar dari mulut bibir kita adalah hal yang baik, yang memberkati dan memberi kekuatan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Selamat berkarya dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah boleh kami dengar. Kiranya ini boleh jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami pergumulan, kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah hidup mereka. Mungkin masalah-masalah dalam hidup mereka begitu rumit, tapi kami percaya tangan-Mu akan bersedia. Engkau ulurkan untuk menolong setiap mereka. Terima kasih Bapa, berkati kami, bungkus tutup kami, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memenuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.